sumber daya. Berapa kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Usen SPD MM, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta wali murid yang hadir, dan tokoh masyarakat yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam aksi nyata kami untuk memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini penting dilakukan agar program yang akan kami susun itu memang berpihak pada murid dan aset-aset yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan efektif. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi dalam pertemuan kita kali ini. Kita nanti akan memetakan aset berbasis kekuatan. Kalau dulu kita itu SWOT, sekarang kita kalau SWOT itu masih kelemahan sama kekuatan. Sekarang kita selalu berpikir bahwa semua modal atau aset kita berpikir ke inquiry apriatif, artinya segala aset harus kita bisa manfaatkan. Kemudian kita nanti melakukan analisis bersama. Nanti saya berikan form untuk kita isi aset serta pengembangannya. Kemudian agar pertemuan ini kita ada keselarasan pemahaman. Itu tujuan pertemuan kita kali ini. Selanjutnya di dalam sumber daya, pengelolaan sumber daya itu ada 7 aset Bapak Ibu. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal keuangan atau finansial. Untuk modal manusia itu bisa berupa sumber daya manusia atau hubungan kita dengan seseorang atau hubungan kita dengan masyarakat. Contohnya misalkan saja murid. Kita memiliki murid. Murid kita itu sifatnya heterogen. Mungkin tidak seperti sekolah-sekolah favorit pada umumnya. Tetapi kita harus berpikir positif. Dengan heterogennya murid, itu kita bisa mengembangkan, ya, misalkan berupa kewirausahaan, bernegosiasi, penggunaan teknologi. Intinya kita mengembangkan suatu strategi sesuai dengan aset murid kita yang sifatnya heterogen. Selanjutnya modal sosial. Modal sosial ini bisa berupa norma atau berasosiasi atau perkumpulan. Saya ambil menjalin kerjasama atau sinkronisasi kebutuhan budi, terutama kita sudah menerapkan budaya kerja industri, ada jalur hijau, itu kan kita memang sudah menerapkan itu. Selanjutnya modal politik. Untuk modal politik ini yang dimaksud tidak hanya kita bekerja sama dengan partai politik, karena memang ada beberapa sekolahan yang tercetus karena politik, tetapi yayasan kita kan tidak. Tetapi kita tetap berhubungan dengan anggota-anggota politik, contohnya misalkan DPR, apalagi untuk bagian pendidikan. Itu politik di sini tidak hanya aktivitas demokrasi Bapak, bisa saja kebijakan atau kewenangan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri untuk mengatur manajemen sekolah. Kalau ini aset yang kita tanamkan kepada siswa yaitu untuk pemilihan ketua OSIS. Strategi ini kita terapkan dalam program kurikuler P5 untuk tema demokrasi. Aset yang keempat itu untuk modal agama sama modal kebudayaan. Oke, ini bisa kalau agama itu berkaitan dengan norma ya. Tetapi kalau untuk kebudayaan itu hasil cipta atau karya.
Yang saya unggah di sini itu mengenai kegiatan budaya. Kita kemarin dan malam kemarin kita masih di acara Sempuh Bersolawat, itu juga termasuk aset kita, di mana peluang ini digunakan oleh pihak sekolah sebagai juga untuk TPDB atau sosialisasi sekolah kita kepada masyarakat. Ini juga pemanfaatan yang bagus. Saya lanjutkan lagi, modal fisik. Modal fisik ini sarana dan prasarana. Dan alhamdulillah di sini hadir Pak Satgas kita. Jadi ini bisa berupa bangunan, infrastruktur, kemudian sarana pendukung yang lain. Ini saya ambil jaringan internet Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, ini banyak sekali aset kita. Ini hanya sebagai contoh kecil saja. Jaringan internet strateginya untuk mendukung kegiatan yang berbasis IT. Yang keenam, modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini bisa potensi yang ada di sekitar kita. Ini analisis saya. Kita dikelilingi dari berbagai pusat industri hunian. Itu saya manfaatkan untuk kegiatan PKL. Dan ini saya ambilnya yang PKL online anak TEI. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk modal finansial atau modal keuangan. Banyak sekolah yang memiliki dana BOS, semuanya dana BOS, tapi saya ungkapkan di sini ke unit produksi kita. Jadi unit produksi kita ini bisa membantu untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi murid, serta juga untuk kesejahteraan warga sekolah. Itu 7 modal aset yang kita miliki dan sangat kemungkinan bisa dikembangkan lagi dengan nanti sumbangsih dari Bapak Ibu guru untuk mengidentifikasi modal atau aset yang ada di sekolah kita untuk menjadi dasar kita dalam penyusunan program ke depan. Sekian dari saya. Izin untuk memberikan form ke Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, untuk form itu Bapak Ibu bisa nanti mengisi asetnya apa, kemudian ini digunakan atau dikembangkan untuk apa. Boleh dikerjakan bersama-sama, karena ini kita mengidentifikasi bersama-sama. Boleh satu lembar dikerjakan bertiga, boleh. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu telah memetakan aset sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BTP. Terima kasih untuk hari ini kita tolong dengan kalian semua untuk mengidentifikasi aset atau modal di sekolah kita tercinta. Nanti di dalam kelompok kalian akan mengidentifikasi 7 modal, karena anggota kalian itu ada 7, berarti masing-masing anak nanti mengidentifikasi 1 modal. Oke ya? Modalnya nanti 1 modal, kemudian kamu memberikan saran mau dikembangkan apa modal tersebut. Oke, dipahami ya? Kami akan kasih lampiran warna-warni. Nanti kalian sudah selesai baru ditempelkan di papan tulis. Meliputi, misalkan ada guru, ada murid, ada tenaga pendidikan, kemudian ada apa aja? Apalagi satpam misalkan, gitu ya. Nanti mau dikembangkan apa? Selanjutnya modal sosial itu hubungan kita dengan masyarakat kita bisa apa saja yang berhubungan
hubungan dengan sekolah kita tadi? Iya, masyarakat bisa. Jarukan. Kepolisian, Koramil, Kesmas, gitu ya. Nanti komunikasi sekelilingnya. Selanjutnya modal politik itu tidak hanya kita bermain dengan partai politik, tetapi aturan atau kebijakan. Contohnya ya undang-undang yang terpengaruh dengan kita apa? Apalagi kita yang suka main HP atau jadi netizen. Selanjutnya modal agama dan budaya. Misalkan kemarin terakhir ada pesantren, kemudian ikut wira budaya, nanti dikembangkan sendiri ditulis ya. Selanjutnya modal fisik berupa sarana dan prasarana. Nah, contohnya ya ruangan kelas, apa lagi? Meja kursi, kipas. Selanjutnya modal limpahan alam. Taman. Ya, taman. Kemudian kita dekat dengan itu modal fisik atau modal limpahan alam? Lingkungan alam. Modal fisik. Nanti misalkan lingkungan alam itu yang mengenai sekitar kita bisa, misalkan kita dekat dengan pasar, letak kita yang strategis, dekat dengan misalkan lapangan, gitu ya. Selanjutnya modal keuangan, berarti keuangan ini SPP. Oke, SPP boleh. Atau kalian setiap ada iuran namanya apa deh? Pangkas. Nanti silakan kamu kembangkan modal-modal itu dan silakan nanti didiskusikan bersama. Kira-kira bisa kita manfaatkan untuk apa? Agar kita semakin bisa meningkatkan kompetensi. Jadi ya, ini mesti bagikan post-it. Nanti untuk warna, Putih bisa dibantu deh. Warna pink satu-satu, dikasih satu-satu. Warna pink ini nanti untuk modal manusia satu. Apa satu? Ini kan dulu. Berarti modal politik. Ya modal. Terus ini modal politik. Coba didiskusikan yang kita miliki apa saja ya. Iya Bu, iya. Nah, semangat ya. Modal lingkungan alam. Sudah didiskusikan sama samping-sampingnya sebenarnya. Ya, nanti satu kelompok 7 modal. Ya, diskusikan ya. Bu, tanya. Ya. Itu habis nulis dulu, bawahnya dikasih sama nomor ini. Ya. Terima kasih atas kerja kelompoknya. Sekarang waktunya nanti kalian menempelkan post-it kalian sesuai dengan yang tadi kita sepakati. Oke, silakan. Saya persilakan yang sudah selesai langsung menempel. Teman-teman atas modal di lingkungan alam dan sekolahan. Di sini contoh modal lingkungan alam, adanya lapangan sepak bola walaupun di sekolahan kita terbatas lingkungannya atau lahannya, kita bisa bermain di lapangan bola Browo karena tempatnya dekat dengan sekolahan. Terima kasih anak-anakku semua atas sumbangsinya untuk sekolah kita. Semoga nanti akan tercipta program-program yang bagus
dari identifikasi kalian ini untuk pembelajaran yang lebih baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musle, ini saya sampaikan itu Pak hasil identifikasi modal atau aset sekolah yang nantinya bisa sebagai modal kita dalam pengembangan program sekolah Pak. Akan ada tambahan monggo sehingga nanti bisa memperbaiki tugas saya untuk di RMS itu Pak. Oke Bu, terima kasih atas dorongan dan support. Kebetulan dengan sebagai calon guru penggerak di SMK kami, SMK PTB Juanda, yang nantinya juga sama-sama menggerakkan teman yang lain dengan adanya pemetakan aset yang dimiliki, itu nanti ibaratnya ya ada koreksi dan tambah dari kami. Yang pertama adalah AKPD, di mana AKPD itu yang diangkat kebutuhan usaha didik yang dibuat oleh BK yang nantinya akan juga ditambahkan sebagai pengembangan sama-sama bersinergi pelayanan pendidikan, di mana nanti guru mapel juga ada asosiasi tentang AKPD. Jadi antara guru BK dan guru mapel bersinkron, dan itu namanya nanti adalah pelayanan pada siswa sesuai dengan filosofi Geser Dewantoro, berkepiawaian pada siswa. Itu yang nantinya kita lakukan. Terima kasih kerja kerasnya jenengan membantu sekolah ini bagian pada menguatkan program lagi ke depannya, kita sama-sama mengawal. Itu Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Jadi terima kasih juga atas masukannya. Berarti nanti saya masukkan di modal manusia, terutama untuk murid, karena murid kita itu heterogen, maka nanti kita kembangkan dengan AKPD tadi ya Pak. Hanya penambahnya itu. Siap. Biar sinkron. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu.